Hai, dengan Suntar di sini. Di Bengkel Kalkulus kita akan membahas mengenai fungsi linier ya, di mana ada dua persamaan garis yang saling tegak lurus. Dikatakan bahwa jikalau ada garis yang pertama, gradien M1 dikalikan dengan gradien dari garis yang kedua, dan dua garis ini jika saling tegak lurus, maka hasilnya pasti min 1. Ini sudah diajarkan di SMP ya, bahkan SMA tetap digunakan. Pertanyaannya, mengapa demikian ya? Nah, di sini saya akan mencoba membuktikannya. Di sini saya gambar ada di sumbu koordinat persamaan garis pertama, Y sama dengan M1X tambah C1, gradiennya M1 ya. Lalu dia memotong sumbu Y di sini di C1, 0,C1 ya, titik koordinatnya. Lalu ada garis kedua berwarna biru, Y sama M2 kali X, gradiennya M2, lalu memotong sumbu Y di C2 ya, 0,C2. Nah, di sini saya mencoba menggambar satu garis ya. Ini kan saling tegak lurus ya. Garis merah dan garis biru ini saling tegak lurus. Saya menggambar satu garis lagi vertikal, X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 itu memotong garis biru di titik C ya, memotong garis merah ini di titik B. Garis merah dan biru itu berpotongan di titik A. Nah, berarti kita perlu tahu koordinat A, koordinat B, koordinat C. Koordinat C itu X-nya 1. Y-nya berapa? Y-nya adalah ketika X-nya dimasukkan 1 ini kan. Kan ini adalah titik potong antara garis ini dengan garis biru. Berarti ketika X-nya 1, nah masukkan ke sini, M2 kalikan 1 tambah C2. Berarti M2 tambah C2 itu adalah Y di titik C. Begitu juga di titik B, ketika X-nya 1, masukkan ke sini, saya dapat Y di posisi B ini adalah M1 kali M1 tambah C1. Oke, nah ini adalah bentuknya segitiga siku-siku. Sekarang, bagaimana mencari titik potong antara garis biru dan garis berwarna merah? Maka caranya adalah saya menggunakan ini ya, di mana Y-nya sama, substitusi ya atau eliminasi ya. M1 kali X tambah C1 harus sama dengan M2X tambah C2. Nah, di sini yang ada X-nya saya kelompokkan ke kiri, yang tidak ada X-nya saya kelompokkan ke ruas kanan. Maka X sama dengan C2 kurang C1 dibagi dengan yang ini, M1 kurang M2. Ini adalah X titik A. Bagaimana dengan Y-nya? Ya sudah, berarti X-nya dimasukkan ke salah satu persamaan dari ini. Saya pilih persamaan yang di atas ini. XA saya masukkan ke sini, jadi M1 dikalikan ini ya, plus C1 sama dengan YA sekarang. Jadi koordinat titik A adalah ini. Nah, teman-teman mungkin bertanya, kenapa misalkan tidak dibuat simpel aja, M1 kali X tambah 0. Jadi garis warna merah itu memotong atau melewati titik 0. Lalu garis berwarna biru juga sama, kenapa C2-nya nggak 0 saja ya, supaya dia melewati pusat koordinat gitu, supaya lebih mudah. Hasil tentu akan lebih mudah, tapi justru pertanyaannya kenapa harus melewati titik 0? Ya, di sini saya mengambil bentuk yang lebih umum saja. Sebenarnya melewati titik 0 boleh saja, sah-sah saja ya. Nanti bahkan dalam penurunannya akan jauh-jauh lebih mudah, lebih sederhana, tapi saya mencoba untuk mengambil jalan yang lebih sulit ya, karena saya mau mencoba seandainya tidak melewati titik 0 garis ini dan garis biru ya. Lalu di sini saya mendapat persamaan yang umum di mana C1 ya belum tentu 0. Tapi dari sini saya tetap mau buktikan bahwa ini berlaku. Oke, itu ya tujuan dari saya. Nah, sekarang kita mau mencari panjang dari AB. Dan kita tahu bahwa panjang garis, jikalau diketahui dua titik koordinat, itu kita bisa menggunakan bentuk seperti Pitagoras ya. Jadi panjang garis AB di kuadrat itu sama dengan ya Y2 kurang Y1, X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini saya pakai YA dikurang YB, XA dikurang XB. Jadi AB kuadrat sama dengan ya XA kurang XB, XA-nya ini, XB-nya adalah 1. Nah, ini. Jadi C2 kurang C1 bagi M1 kurang M2 kurang 1 kuadrat ya, plus YA dikurang YB. YB-nya ini M2 plus C2, YA-nya adalah ini. Oke, saya tuliskan di sini ya, dikurang dengan YB. Perhatikan YB ini harusnya dalam kurung ya, minus dalam kurung M1 plus C1, tapi kurungnya dibuka jadi min M1 min C1 kuadrat ya. Nah, sekarang kita coba sederhanakan, maka AB kuadrat akan menjadi seperti ini. Perhatikan bahwa di sini ada plus C1, ini ada min C1, berarti ini habis diselisih ya, jadi min M1 saja.
Kemudian dari bentuk ini kita mau coba sederhanakan kembali, hasilnya menjadi seperti ini. Perhatikan bahwa di sini ada M1, di sini ada M1. M1 ini saya faktorkan keluar. Ya. Jadi M1 dikali dalam kurung ada C2 kurang C1 bagi M1 kurang M2 dikurang 1 ya. Semuanya dikuadrat. Nah, semuanya dikuadrat berarti M1 yang dikeluarkan tadi dikuadrat, lalu yang dalam kurung juga dikuadrat. Menjadi seperti ini. Oke. Maka selanjutnya saya bisa dapatkan, perhatikan bahwa di sini ada yang mirip ya. Ada faktor ini. Ada faktor ini. C2 kurang C1 dibagi M1 kurang M2 kurang 1. Ini juga sama. C2 kurang C1 bagi M1 kurang M2 kurang 1. Sama kan? Berarti ini bisa difaktorkan keluar lagi. Menjadi bentuknya seperti ini. Jadi AB kuadrat adalah 1 plus M1 kuadrat dalam kurung dikali dengan C2 kurang C1 bagi M1 kurang M2 tambah 1 kuadrat. Perhatikan ya. Ini kalau misalkan adalah Z, semuanya Z. Z-nya kalikan masuk menjadi ini ya. Tambah M1 kuadrat dikalikan dengan Z. Jadi Z-nya ini kalikan ini, Z-nya kalikan ke sini. Makanya di sini ada M1 kuadrat dikalikan ini. Ini Z-nya kan? Ini Z-nya. Nah, cuma ini saya balik, saya faktorkan keluar menjadi seperti ini. Oke? Ini adalah panjang garis AB kuadrat. Sekarang panjang garis BC kuadrat. Di sini ya BC kuadrat nih, BC ya kuadrat. Ini juga sama ya, saya menggunakan X2 kurang X1 kuadrat ya tambah Y2 kurang Y1 di kuadrat. Nah, perhatikan ini 1 ya kan? Berarti 1 kurang 1 kuadrat plus, nah di sini adalah M1 ya, M1 tambah C1 ya dikurang dengan M2 tambah C2. Seperti ini. Saya kelompokin jadi M1 kurang 2 tambah C1 kurang C2 ya di kuadrat. Oke, maka BC kuadrat adalah, perhatikan ini ke 0, berarti tinggal suku yang ini saja. Ini adalah BC kuadrat. Bagaimana dengan panjang AC kuadrat? Panjang AC kuadrat dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama seperti AB kuadrat. Teman-teman coba turunin ya. Maka teman-teman akan mendapatkan bentuk ini. Silakan dicoba ya. Oke, nah selanjutnya kita akan coba combine dari ketiga persamaan yang sudah kita dapat ini. Dari sebelumnya kita sudah dapatkan ya, ada 3 persamaan yang perlu kita combine untuk kita dapatkan solusi yang kita inginkan. Nah, sebelumnya saya sudah menggambarkan di halaman sebelumnya bahwa garis M1X plus 1 ya, Y sama dengan ini, dengan garis biru ini saling tegak lurus. Maka segitiga ABC ya, ABC ini siku-siku di A ya. Itu sebabnya berlaku teorema Pitagoras ya kan. Berarti AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat harus sama dengan panjang sisi miring di kuadrat. Itu sebabnya di sini kan tadi bentuknya kuadrat, saya tidak jadikan AB sama dengan akar gitu ya. Kenapa? Karena saya tetap ingin menggunakan teorema Pitagoras ini, di mana ternyata ini kan bentuknya juga kuadrat, makanya saya biarkan seperti ini. Oke, itu sebabnya BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Nah, sekarang BC kuadrat adalah ini. Saya masukkan di sini. AB kuadrat adalah ini semua. Bagian ini ya. Plus AC kuadrat adalah bagian yang ini. Seperti ini. Nah, perhatikan sekarang kita akan coba sederhanakan persamaan ini ya. Di sini ada M1 kurang M2 kurang C2 kurang C1 dalam kurung ya. Saya mau faktorkan ini keluar. Jadi faktorkan keluar, bentuknya menjadi seperti ini. Perhatikan bahwa ya M1 kurang M2 ini kalau saya kalikan masuk ke sini itu menjadi M1 kurang M2 ya kurang ini kalikan masuk, faktor ini dikalikan dengan ini, dimana di sini ada pembaginya M1 kurang M2, jadi kayak habis dibagi maka jadinya menjadi C2 kurang C1. Jadi kalau ini saya kalikan masuk, saya dapatkan yang persamaan di atas. Cuman saya ingin
keluarkan faktornya menjadi seperti perkalian antara dua suku ini. Oke, sama dengan perhatikan bahwa ya di sini ada bentuk yang sama, yaitu suku ini ya dan suku ini sama nih. Lihat bentuknya ya. Jadi C2 kurang C1 bagi M1 kurang M2 kurang 1 dikuadrat. Ini juga sama. Maka ini saya ingin faktorkan ini keluar gitu ya. Jadi ketika difaktorkan keluar, nah jadi di sini, maka di dalamnya menjadi 1 plus M1 kuadrat tambah 1 plus M2 kuadrat. Seperti ini. Jadi kalau suku ini saya kalikan ke sini, jadinya ini, tambah ini kalikan ini, jadinya seperti ini. Tetapi ingat prosesnya kita mau justru faktorkan keluar ya, menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita lihat ya, bahwa ternyata ada yang bisa kita sederhanakan lebih lanjut. Yaitu ini 1 tambah M1 kuadrat tambah 1 tambah M2 kuadrat, 1 tambah 1 menjadi 2. 2 plus M1 kuadrat tambah M2 kuadrat ya, tinggal dikalikan ini. Perhatikan bahwa ya, bentuk ini sama bentuk ini mirip. Ya, bentuk ini sama bentuk ini mirip. Bedanya apa? Bedanya adalah ini 1 dikurang sesuatu, ini sesuatu dikurang 1, jadi kebalik. Saya bisa membalikkan bentuk ini dengan cara apa? Dengan cara saya itu faktor min 1 saya keluarkan. Ya, faktor min 1 keluarkan. Jadi bentuknya seperti ini nih. Jadi kalau ada A dikurang B, ya, saya bisa tuliskan min 1 dikalikan dengan B kurang A. Bisa seperti itu ya. Karena kalau misalkan saya kalikan min 1 ke dalam, ini jadi min B, min 1 kalikan min A menjadi plus A. Ya, jadi min 1 saya keluarkan. Berarti bentuk yang di sebelah kanan ini saya bisa keluarkan min 1-nya, maka menjadi min 1 dikalikan ini. Ya, jadi min 1 dikalikan ini, itu sama aja ini kan. Jadi bentuk yang di sebelah kanan ini saya bisa ubah menjadi min 1 dikali dengan dalam kurung ini. Oke, tapi perhatikan ada kuadrat. Ya, perhatikan ada kuadrat. Jadi ini seperti yang ada di sebelah kanan atas, seandainya ini A min B kuadrat gitu ya. Maka yang di bawah itu menjadi min 1 kali B min A. Nah, ini di kuadrat gini. Dengan demikian ya, ini menjadi min 1 di kuadrat B min A di kuadrat. Maka saya dapatkan ini B min A kuadrat, karena min 1 di kuadrat adalah 1. Perhatikan ada yang menarik di sini. A dikurang B kalau di kuadrat itu sama saja dengan B dikurang A di kuadrat. Artinya suku ini A kurang B kuadrat itu sama saja dengan B kurang A kuadrat. Ini sama berarti nilainya. Oke, maka dengan demikian ya, saya bisa habis bagi faktor ini. Saya bisa habis bagi. Jadi ini bisa kayak kecoret, bukan kecoret sebenarnya ya, tapi habis dibagi ya, sehingga sisanya tinggal M1 kurang M2 kuadrat sama dengan 2 tambah M1 kuadrat tambah M2 kuadrat. Maka bentuknya menjadi sesimpel ini ya. Jadi saya rapikan dulu ya supaya bisa muat semua. Nah, oke. Nah, sekarang jadi seperti ini. Perhatikan bahwa yang di ini M1 kurang M2 kuadrat, saya bongkar, saya buka, jabarkan jadi M1 kuadrat dikurang 2 kali M1 kali M2 tambah M2 kuadrat, sebelah kanannya tetap sama seperti ini. Nah, di sini ada M1 kuadrat, ada M1 kuadrat, itu habis diselisih ya. Lalu M2 kuadrat sama M2 kuadrat, artinya saya bisa hilangkan ya. Sebelah kiri kurangin M2 kuadrat, sebelah kanan kurangin M2 kuadrat, jadi habis ya. Maka sisanya sebelah kiri tinggal min 2 M1 M2 sama dengan 2. Maka saya kalikan dengan min setengah di sebelah kiri, kalikan min setengah di sebelah kanan, maka menjadi M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi terbukti bahwa perkalian gradien dari garis 1 dengan gradien dari garis 2, kalau ini saling tegak lurus, pasti sama dengan min 1. Nah, saya akan coba alternatif dengan cara yang lain ya, yang lebih mudah ya. Nah, di sini saya menggunakan cara yang lain, yaitu apa? Rotasi. Nah, teman-teman mungkin pernah belajar rotasi ya, tapi saya tidak buktikan dulu apa itu rotasi ya. Tapi secara intuitif ya, teman-teman bisa tahu bahwa ya, ketika saya rotasi ya dengan berlawanan jarum jam. Jadi misalnya nih garis ini, saya rotasi ke sini ya. Jadi kalau garis biru saya rotasi sejauh 90 derajat ya, positif 90 derajat, itu artinya berlawanan jarum jam ya. Jadi tadi di sini jadi ke sini gitu ya. Maka garis biru itu menjadi garis merah, karena dirotasi berlawanan jarum jam sebesar 90
derajat atau pi per 2 radian. Nah, kalau suatu titik ya, kalau titik, jangan garis dulu ya, kalau titik itu dirotasi ya, maka koordinat ketika dia setelah dirotasi sebesar 90 derajat dengan arah berlawanan jarum jam, kita dapatkan X-nya adalah min Y, Y-nya adalah X. Ya. Mengapa demikian? Ini masuk dalam transformasi, saya tidak bahas di sini dulu ya. Nah, dengan demikian ya, ini adalah X aksen setelah dirotasi, Y aksennya adalah ini. X aksen yang baru adalah min Y. Y aksen koordinat Y yang baru setelah dirotasi adalah X. Nah, maka dengan menggunakan ini kita coba ingin ya merotasi garis yang satu ini. Jadi garis biru kalau dirotasi menjadi garis merah. Boleh gak saya pakai garis merah yang dirotasi? Boleh juga. Karena kalau garis merah dirotasi ke sini ya dengan plus 90 derajat atau berlawanan jarum jam sebesar 10 derajat, saya dapat garis biru juga. Itu sama juga. Oke. Maka ini adalah garis satu ya, garis yang pertama. Saya rotasi ya, yaitu dengan cara Y-nya saya ganti menjadi titik yang baru, yaitu min X aksen. Kalau X aksen sama dengan min Y, maka Y sama dengan min X aksen. Y-nya saya ganti dengan min X aksen ya. Lalu X-nya saya ganti dengan Y aksen yang baru. Sehingga ketika saya melakukan perubahan ini, maka garis pertama ini sudah menjadi garis yang baru ya, di mana tadinya di sini sekarang sudah menjadi di sini karena sudah dirotasi sebesar 90 derajat. Ini garis baru yang sudah dirotasi. Oke, kita coba rapikan ya. Garis yang baru ini kalau kita coba rapikan ya, perhatikan bahwa ini saya tetap min X aksen. Nah, di sini ada plus C1, saya kurangin C1 di sebelah kanan, kurangin C1 di sebelah kiri. Maka menjadi seperti ini. Min X aksen min C1 sama dengan M1 kali Y aksen. Saya kalikan seper M1, kalikan seper M1, maka Y aksen sama dengan sebelah kiri ini dibagi semua dengan M1. Hasilnya ini. Ya. Perhatikan ini masih ada yang sedikit salah. Ini harusnya ada C1 dibagi dengan M1 ya, harusnya begini ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan bahwa gradien ya, gradien dari garis yang baru ini. Gradien dari garis yang baru ini adalah bentuknya apa? Ini, min seper M1. Kan kita ingat persamaan garis itu adalah Y sama dengan M gradien dikalikan X ditambah konstanta ya. Nah, berarti min seper M1 ini adalah gradien garis baru. Di mana gradien garis baru ini adalah garis yang sudah mengalami rotasi 90 derajat, atau garis yang ini ya, garis yang warna biru yang adalah hasil rotasi dari yang merah ini tegak lurus dengan si warna merah ini. Itu sebabnya M1 sama min seper M1 ya, ini adalah gradien yang saling tegak lurus. Perhatikan kalau ini kita kalikan. Gradien garis yang pertama kita kalikan dengan gradien garis kedua yang adalah garis pertama dirotasi sejauh 90 derajat ya, sehingga menjadi tegak lurus ya, ini sama ini. Jadi M1 dikali, nah gradien garis kedua atau gradien garis satu yang sudah dirotasi itu min seper M1, ternyata ini habis dibagi jadi min 1. Terbukti bahwa M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi, kalau ada dua garis yang saling tegak lurus, perkalian antar gradiennya adalah min 1. Oke, sampai di sini silakan lanjutkan untuk video selanjutnya. Salam semangat!